وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kelihatan ada sukacita. Jadi ada orang yang memperingati dengan cara melampiaskan kesedihan, ada orang yang memperingati justru bergembira. Jadi yang pertama itu kesedihan karena meninggalnya Husain radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua malah justru senang. Sementara itu pada sisi yang seberangnya ada juga pengamalan yang keliru terkait dengan Asyura, yaitu dengan menganggapnya sebagai hari sukacita. Di antara bentuknya adalah menghidangkan makanan melebihi hari-hari biasanya, berpakaian baru dan belanja untuk kebutuhan setahun pada hari itu. Jadi ada orang yang merayakan dengan kesedihan, ada yang merayakan dengan sukacita. Ini dua-duanya keliru. Hal ini juga merupakan bentuk tindakan yang tidak ada dalilnya dalam ajaran Islam. Jika dirunut ke belakang, sumbernya ternyata juga berawal dari fitnah yang terjadi di masa terbunuhnya Husain, di mana berhadapan dengan orang-orang Syiah yang mengagungkan Ahlul Bait hingga melampaui batas. Maka ada sekelompok orang yang dikenal dengan istilah An-Nawasib. Mereka adalah orang-orang yang membenci Ahlul Bait yang bersumber dari pemikiran orang-orang Khawarij. Jadi orang yang berlebihan dalam mencintai Ahlul Bait itulah orang-orang Syiah. Kemudian ada orang yang membenci Ahlul Bait, yaitu An-Nawasib. Nah, An-Nawasib ini akarnya adalah Khawarij. Maka terbunuhnya Husain radhiyallahu anhu mereka sambut dengan yang gembira hingga kemudian dikenal dengan Yaumul Farh, hari kegembiraan, sebagai lawan dari Yaumul Husni, hari berkabung yang dilawan oleh orang Syiah. Keyakinan seperti ini juga jelas tidak dibenarkan dalam Islam karena tidak ada satu dalil pun yang melandasi ajaran tersebut. Jadi intinya ini, jadi kamu kalau mau ngeklaim suatu perbuatan itu baik, pastikan ada dalilnya. Ya, kamu mau ikut ormas apapun gitu, jangan sekali-kali taklid buta. Maksudnya itu begitu kamu di situ, kamu lihat itu, ini gurumu yang di sini ngajarinya pakai apa? Kalau cuman askoli ina rahmatan ya lah, terus Bu Eloni gitu kan, nah itu ya Allah, hati-hati kamu terjerumus di neraka. Ya. Yang benar dalam masalah ini adalah sikap wasatiyah pertengahan. Kita diperintahkan untuk memuliakan mencintai Ahlul Bait dan tidak diperbolehkan membenci musuhnya, namun tidak boleh juga memujanya berlebihan sampai batas-batas yang telah ditentukan syariat. Gampangnya gini, sekarang di Indonesia banyak orang ngaku Habib gitu kan. Ketika mereka mengaku Habib, kita terima pengakuannya kalau mereka itu Habib, karena kita nggak bisa membuktikan kalau mereka bukan Habib gitu kan. Nah, kita terima, tapi kamu harus cek amalnya kayak datuknya apa enggak. Kok dia ngajari kesyirikan, suruh minta-minta ke kuburan, ya sampai ada apa namanya Habib yang dapat gelar Al-Atos itu karena di dalam janin ibunya dia bersin-bersin gitu. Nah, dan itu diceritakan padahal termasuk apa yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mafil arham, apa yang di dalam rahim gitu. Oh ini kemudian dia malah kayak gitu. Bahkan ada Habib yang katanya bisa mengislamkan orang sedangkan dia di dalam kubur dan seterusnya gitu. Maka yang sudah masuk dalam kategori hulu ya kita tak mengikuti. Dan kita tidak mencela nasabnya, yang kita cela adalah kelakuan orangnya. Kenapa kok begitu? Ya, jadi harus kita pahami ya siapapun bisa menjadi keturunan siapapun dan itu bukan bisa milih. Tapi tidak boleh kemudian ngomong sembarangan soal agama. Walaupun dia mengaku memiliki keturunan atau nasab yang paling utama. Gitu loh. Ya gampangnya ginilah, seorang kiai atau seorang murid santri gitu kan, sama berbuat dosa, kadar dosa seorang kiai itu lebih gede daripada santrinya. Karena dia harusnya contohnya yang baik, malah contohnya yang elek. Maka orang kalau ngaku Habib, ya udah kita terima pengakuannya. Kamu Habib toh, ya wis. Wong ya iso kita buktikan. Ya, maka ketika mereka mengaku itu, ya silakan. Tapi kalau kemudian menunjukkan perbuatan yang jelek, ya kita jauh-jauh. Karena efeknya dua kali. Orang akan melihat dia sebagai keturunan Nabi sehingga harus ditiru, sedangkan perbuatannya jauh dari contoh bapaknya moyangnya. Ini yang harus dihati-hati dari kita semua.